Setelah video ini, lo nggak akan bingung lagi nentuin niche yang bukan hanya profitable, tapi profitable. Karena lo akan tahu unique persona yang bikin lo menjadi kategori of one, satu-satunya yang ada di industri lo, dan orang akan berebut untuk mau belajar sama lo dan beli info produk yang lo miliki. Ini adalah niche masterclass dari gua Umar Faruqi, seorang infopreneur coach, untuk bantu lo bisa tahu persis niche yang tepat untuk persona diri lo, sampai lo nggak akan bingung sama sekali dengan apa yang mau lo bahas, dan lo pengen bantu siapa untuk mencapai apa. This is Niche Masterclass. Kenalin, gua Umar, akunnya pembelajar produktif, seorang infopreneur coach yang bantu banyak kreator edukasi untuk bisa menghasilkan more income and more impact. Gua bantu orang ngubah ilmu jadi income sehingga bisa kerja lebih sedikit tapi menghasilkan lebih banyak dan akhirnya hidup dengan freedom. Dan gua udah nge-coaching 10 tahun lebih. Gua juga penulis buku, pembicara, udah diundang ke berbagai event, dan sudah menghasilkan miliaran dari digital product, mentoring program, coaching, and training. Sebelum gue bahas gimana caranya nentuin niche, gue mau kasih tahu pentingnya dulu. Karena memilih niche itu seperti kita memilih difficulty level easy dalam game infopreneur ini. Dalam jualan digital product, mentoring, coaching program. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih topik, salah pilih niche, salah pilih market, itu kita harus terpaksa bikin offernya bagus banget. Kalau nggak akan laku. Lebih parahnya lagi, kalau offernya jelek, ya kita terpaksa harus jualnya bener-bener jago. Kita mesti persuasi banget, dan ini bakal susah. Maka, mending dari awal kita harus tentuin niche yang tepat dulu, potensi cuannya ada, kita emang seneng ngelakuinnya, dan itu akan membuat kita bisa bertahan di game ini jangka panjang. Ini adalah bagian dari framework scale. Select unique persona adalah bagian paling awal, komponen paling awal, yang mana niche adalah di bagian pertama ini. Untuk setiap klien yang coaching sama gua, kalau niche-nya belum beres, itu nggak boleh lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Kenapa? Karena kalau di niche aja salah, ke depannya itu juga bakal berantakan. Itulah kenapa fase 1 di program gua adalah select unique persona, atau niche dulu, yang akan gua share ke lo sekarang. Kita punya 5 level, dan kita akan mulai dari level yang pertama, the niche equation. Ini adalah formula sederhana yang bikin lo punya niche yang bisa diajarkan. Karena prinsip dasarnya kita sebagai infopreneur, kita ngajar, kita berbagi, kita sharing, dan kita dapat uang karena kita mengajarkan dan memberi ilmu kita. Untuk karir edukasi, niche itu simpelnya ngajarin apa ke siapa. Jadi ini adalah prinsip dasar, ngajarin apa ke siapa. Jangan sampai hanya topik doang, jangan sampai hanya tentang apa saja, tapi harus dua-duanya ada, what-nya ada dan who-nya ada. What berarti spesifik topik, dan who berarti spesifik audiens. Contohnya, topik yang spesifik yang gue bahas dulu adalah productivity. Atau topik lain, misalnya keuangan, atau topik kesehatan. Ini kan topik-topik yang spesifik. Tapi kalau kita hanya berhenti di bahas ini aja, maka siap-siap bertarung dengan kreator lain, coach lain yang banyak sekali di bidang yang sama. Tapi kalau kita spesifikin dengan target who-nya, siapanya, kita bisa bikin productivity buat mahasiswa. Itu akan beda dengan productivity untuk karyawan, kan? Mahasiswa, gimana caranya belajar? Di semua matkul yang dimiliki benar-benar bisa all out, benar-benar bisa bagi waktu antara kuliah sama aktivitas di luar kuliah. Sementara karyawan, gimana caranya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas kantoran. Pebisnis beda lagi produktivitinya. Udah masuk ke ilmu delegasi, bagaimana mengoptimalkan operasional perusahaan, sehingga topik yang sama ke audiens yang berbeda akan menghasilkan niche yang unik yang berbeda juga. Keuangan buat mahasiswa mungkin lebih ke berhemat dan budgeting. Buat karyawan akan beda lagi. Buat pebisnis, keuangan udah hal yang sangat berbeda juga. Maka ini akan nanti ada cabangnya, niche-nya berbeda juga. Kesehatan dan kebugaran buat mahasiswa, karyawan, bisnis juga beda. Maka untuk kita mau punya niche yang jelas dan spesifik, kita harus tentukan apanya dan siapanya. Ini adalah fondasi, dan ini adalah level 1. Lanjut ke level 2, Profitable Niche Diagram. Ini adalah konsep yang membuat niche kita bisa sustainable, bisa berkelanjutan, bisa jangka panjang, bukan hanya sesaat saja kita bikin konten. Profitable Niche Diagram isinya ada 3. Untuk kita punya niche yang benar-benar bisa bertahan jangka panjang, udah jelas kita harus suka. Kita harus senang dengan niche kita. Harus topik yang kita emang sukai untuk terus explore. Karena untuk kita mengajar, kita harus terus belajar, kan?
Gimana kita bisa ngulik, riset, cari ide di topik yang kita nggak suka? Pasti lama-kelamaan lelah dan burnout. Maka penting banget untuk kita pilih apa yang kita sukai. Kemudian, what you master yang emang lo jago. Jangan sampai kita ngajarin orang, tapi kita nggak jago di bidang itu. Scam namanya. Kalau misalnya kita ngajarin orang, tapi sebenarnya kita nggak jago, siap-siap gagal. Kenapa? Nggak ada yang beli. Atau ada yang terlanjur beli, terus kemudian nyesel. Dan yang nggak kalah penting, harus bisa menghasilkan uang juga. Kenapa? Karena kalau nggak bisa menghasilkan uang, maka itu jatuhnya cuma hobi saja. Lo suka, lo jago, tapi nggak ngasilin uang. Ya udah, itu hobi saja. Padahal kita mau jadi infopreneur, kita mau bisnis. Maka kuncinya semuanya harus kita penuhi. Kita suka memang, kita jago, dan bisa ngasilin duit. Tiga-tiganya terpenuhi, ini akan menjadi profitable niche. Jadi dari awal, sebagai seorang kreator edukasi, kita udah mikirin, oh nanti kita mau jual apa? Oh ini nanti dapat duitnya dari mana? Monetisasinya gimana? Bukan sekedar konten dulu. Tentu saja bikin konten konsisten sangat penting, tapi dari awal harus udah kebayang nanti mau diarahkan kemana. Karena itu akan ngaruh. Apakah kita buat value ladder, apakah kita list building, kumpulin database dulu. Banyak sekali kreator yang nunggu rame baru mulai mikirin gimana monetize-nya, dan ini keliru. Jadi dari awal, bahkan sebelum mulai bikin konten pertama, pastikan checklist 3 ini terpenuhi. Inilah yang akan membuat niche kita bisa sustainable ke depannya. Bisa kita mainkan jangka panjang. Level 3 adalah bullseye niche precision. Gimana caranya kita membuat kita differentiable, bisa menjadi pembeda. Apa yang membedakan kita dengan kreator edukasi yang lain? Apa yang membedakan diri lo dengan coach, trainer, mentor yang lain? Kalau misalnya lo hanya bahas topik yang sama itu-itu aja, maka lo akan dibandingkan dan akhirnya akan perang harga. Disitulah yang membuat spiral down sehingga kita tidak bisa menghasilkan cukup banyak. Kenapa? Karena kita nggak ada uniknya. Kita nggak ada bedanya sama orang lain. Sehingga kita perlu benar-benar breakdown dari yang benar-benar luas, yaitu industrinya, atau market kategori, lalu kita turun ke niche kan. Ini udah banyak yang bahas. Niche, kemudian turun lagi ke sub niche. Ini masih dalam koridor apa? Niche dan sub niche ini adalah what-nya. Sementara nanti ini adalah who-nya. Jadi sebenarnya konsep level 1, level 2, level 3 nyambung. Sehingga ketika kita udah breakdown dari kategori apa, kita pilih mana yang kita suka dan jago. Ingat ya yang kedua tadi, yang kita suka dan jago. Dan kita breakdown lagi ke spesialisasi kita. Di niche tersebut kita paling jagonya apa? Contohnya ketika gua bahas tentang self-development, itu masih luas banget, maka jangan pernah jadi kreator pengembangan diri. Kenapa? Itu masih generik. Better kalau misalnya kita niche down. Oke, jadi kreator productivity. Itu pun masih luas. Apa spesialisasinya? Apa yang paling jago? Apakah paling jago bahas tentang membentuk kebiasaan, bahas tentang fokus dan tidak terdistraksi? Atau misalnya gue pilih fokus untuk ngebahas time management, manajemen waktu. Manajemen waktu buat siapa? Kita tentukan juga. Dan masalah problem apa yang dia alami, kita tentukan juga. Ini yang membuat kita menjadi sangat-sangat spesifik. Di kelas kreator yang lain juga sama, gini-gini terus. Dengan nama yang beda-beda. Tapi intinya adalah niche down, niche down, niche down. As simple as that. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Tadi pengembangan diri, ini masih kategori market, masih luas banget. Kita breakdown. Oke, berarti apa? Productivity. Lebih spesifik kan? Lebih spesifik. Tapi masih banyak yang bahas. Jadi kalau masih industry, ini bejibun, banyak banget yang bahas. Productivity udah dikit. Tapi masih cukup banyak. Maka yang lebih sedikit lagi apa? Time management. Ini benar-benar spesifik. Jadi daripada kita memilih menjadi infopreneur atau kreator pengembangan diri, lebih baik menjadi kreator produktivitas. Tapi lebih baik lagi menjadi kreator time management. Kenapa? Karena kita akan dikenal dengan satu hal spesifik itu. Contohnya yang spesifik kan, manajemen waktu untuk profesional muslim. Maka kita bisa bahas tentang gimana teknik manajemen waktu yang bukan hanya kita mengedepankan efisiensi, tapi gimana caranya waktunya berkah. Gimana caranya menyeimbangkan waktu untuk kerja dengan waktu untuk ibadah. Yang itu nggak akan bisa dibahas kalau kita hanya bikin course time management secara spesifik. Cut. Action. Yang mana nggak bisa dibahas kalau kita hanya bahas course umum time management saja. Tapi ini akan lebih magnetik. Sehingga seorang profesional muslim akan lebih cenderung untuk ambil course-nya. Dan yang bukan, nggak masalah, karena itu bukan target kita. Nah, problemnya apa? Yang pengen kerja lebih sedikit sehingga punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Dikonekin nih, apa yang dia benar-benar pingin.
Apa yang benar-benar diinginkan oleh target audiens kita, target market kita. Jadi di breakdown dengan spesifik seperti ini akan membuat lo punya gambaran dengan sangat detail lo pengen bahas apa, baik di konten ataupun di course program yang lo mau bikin. Lalu kemudian, contoh lain, misalnya bisnis atau entrepreneurship. Siapa kreator yang bahas tentang bisnis? Banyak sekali. Siapa coach yang bahas tentang bisnis? Banyak sekali. Dan dengan industri yang berbeda-beda. Maka dikerucutin lagi. Contohnya gue bahas apa? Info bisnis, infopreneur. Ya. Ini istilahnya infopreneur. Apa itu? Orang yang bisnisnya apa? Informasi, yaitu buku, course, webinar, coaching, training, mentoring program. Sub-niche-nya apa? Bagaimana kita monetize dari info produk. Jadi gue lebih banyak bahas tentang bagaimana cara monetize-nya, bukan tentang teknis konten. Ada nggak orang yang bahas teknis konten? Ada, dan lebih bagus lo belajar ke sana. Karena expertise spesialisasi gue adalah gimana caranya ngubah info produk jadi duit. Gimana caranya ngubah ilmu jadi duit, bukan teknis kontennya. Bisa nggak gue bahas tentang bikin hook yang bagus, tentang storytelling, tentang desain carousel, tentang bikin video reels? Bisa, tapi gue nggak jago. Skill gue ada nggak situ? Ada, tapi biasa aja. Maka gue fokus ke apa yang benar-benar gue jago. Karena semakin tinggi skill kita, maka semakin tinggi juga duitnya. Dan ini gue targetin khusus untuk kreator edukasi. Jadi kreator entertainment kita nggak relate, cabut aja gitu. Cari orang lain yang lebih cocok dengan lo. Akhirnya kita akan ngebantu orang yang relate dengan kita kan. Dan orang pasti akan datang ke kita kalau dia merasa relate. Jadi gue nggak prefer ngajarin orang yang baru mulai banget, baru mau mulai konten. Nggak cocok untuk ikut coaching langsung. Mungkin bisa konsumsi konten-konten gue dulu secara gratis. Tapi untuk kreator edukasi yang udah bangun akunnya, udah punya personal brand, udah punya followers, itu akan cocok untuk gue bantu scale up. Di sini, specific niche adalah siapa yang kita mau bantu, atau positioning. Nah, ini siapa yang sudah punya followers tapi struggle to scale. Artinya dia udah punya duit. Artinya dia udah menghasilkan. Mungkin dia udah pernah bikin digital product, tapi income-nya naik terus turun lagi. Ketika launching rame, setelah itu sepi. Maka di sini gimana caranya dapat sustainable income. Ini adalah contoh breakdown-nya. Satu contoh lagi. Misalnya kita mau ambil industri health and fitness. Banyak nggak yang bahas ini? Banyak banget. Neraka kalau kita bener-bener mau bertarung di sini. Ini adalah lautan merah darah. Kita niche down ke weight loss. Yang bahas lebih sedikit kan dari health and fitness? Tentu saja. Tapi masih banyak. Coba kita niche down lagi. Food psychology. Siapa yang bahas? Jarang banget. Jarang banget. Ini aja udah powerful sekali. Apalagi kita bikin spesifik niche. Karena ini tadi masih apa? Ini masih what? Ini udah masuk ke ini who. Food psychology for career women. Wah, tajam itu. Career women yang emang sibuk, nggak sempat mikirin meal prep, nggak sempat mikirin makan sehat, yang ada aja, yang penting praktis cepet, ini akan sangat terbantu. Kalau misal diajarin food psychology, sehingga bukan hanya mengubah apa yang kita makan, tapi mengubah psikologi kita terhadap makanan. Gimana caranya nge-hack psychology kita supaya kita nggak suka makanan yang buruk dan suka dengan makanan yang sehat. Ini kan niche yang very powerful. Untuk lebih spesifik, yang udah coba banyak diet tapi tetap naik lagi berat badannya karena udah terlanjur terekam di pola perilaku. Gimana cara hack? Bukan paksa motivasi, paksa disiplin, enggak, tapi nge-hack secara behavioral psychology. Ini kan lebih powerful lagi. Nah, maka yang bisa kita simpulkan apa? Kita menjadi yang namanya kategori king. Ketika kita punya super specific niche, ultra specific niche, atau apapun namanya, micro niche, setiap kelas itu lagi, cuma di package dengan nama yang beda aja, itu akan membuat kita menjadi kategori of one. Kategori yang isinya cuma satu kita. Sehingga kita automatically menjadi top of mind. Kita menjadi orang nomor satu di sana karena kita menciptakan kategori yang spesifik tadi. Itulah yang kita sebut sebenarnya bullseye niche. Jadi benar-benar bullseye, benar-benar tajam banget di sini gitu loh. Industri kan luas banget. Niche lebih sempit, sub niche lebih sempit, specific niche lebih sempit, ultra specific niche ya cuma ada kita. Jadi bikinlah niche sehingga cuma ada kita dan kita nggak perlu lawan dengan kompetitor. Jadi kompetitor research itu hanya untuk dapat referensi aja, bukan kita tanding, bukan kita versus dengan mereka. Nah, ini adalah yang level ketiga. Sekarang kita masuk ke level keempat, core desire tapping.
Ini akan membuat kita bisa benar-benar nge-scale up niche yang udah kita pilih atau enggak. Kenapa? Karena banyak niche yang bisa bikin kontennya rame, personal branding naik, follower banyak, tapi duitnya nggak ada. Duitnya dikit. Salah satu contoh yang gue juga pernah ngerasain, di self-development tuh susah banget. Kecuali bener-bener di-tweak, bener-bener dipikirin gimana caranya kita bikin produk ekosistemnya, itu bisa ngasilin. Tapi pasti akan kalah dengan kalau kita masuk ke core desire. Apa itu core desire? Hasrat manusia. Ada yang nyebutnya evergreen niche, boleh. Eternal market, boleh. Core desire, boleh. The big three, boleh. Three golden niche, boleh. Ya, itu intinya. Oke, banyak orang menyebutnya dengan istilah beda-beda, tapi intinya health, wealth, relationship. Atau kita singkat dengan HWR. Jadi kesehatan, orang pasti akan butuh sampai kapanpun. Kesehatan, kebugaran, mau sehat, mau six pack, mau kurus, weight loss, ini akan selalu banyak yang nyari. Wow, kekayaan, orang akan mau lebih kaya. Yang miskin pengen kaya, yang kaya pengen lebih kaya lagi. Jadi ini pasti akan selalu laku. Dan relationship, hubungan. Hubungan bisa hubungan ke orang lain, bisa hubungan ke Tuhan, beberapa spirituality masuk juga, atau hubungan ke diri sendiri. Jadi silahkan pilih dari health, wealth, relationship, ini juga masuk ya, physical dan juga mental health, ini masuk di sini. Ini adalah niche-niche yang gurih, yang berpotensi ngasilin duit. Kenapa? Karena ini adalah hasrat dalam diri manusia. Maka course yang gue bikin, apakah ada di health, wealth, relationship ini? Dulu enggak. Productivity itu lebih susah lakunya. Maka triknya adalah kita kaitkan. Nggak langsung ngajarin secara spesifik ini, tapi apa kaitannya program kita dengan core desire? Maka contohnya ini gue punya course tentang productivity. Ini bahasnya tentang apa? Tentang manajemen waktu. Tugas seharian tuntas kurang dari 4 jam, hasilkan lebih banyak, usaha lebih sedikit. Jadi ini dikonekin kemana? Dikonekin ke wealth, ke kekayaan. Jadi gimana caranya bisa ngasilin lebih banyak, usaha lebih dikit. Dengan lu punya waktu lebih banyak untuk explore opportunity lain karena manage waktunya bagus, maka lu bisa datangin duit lebih banyak nantinya. Potensi lu jadi kebuka lebih lebar. Dan ini adalah course tentang belajar efektif. Atau meta learning, speed learning, rapid learning, sama lah itu. Gimana caranya kuasai skill apapun dalam 20 jam dan naikin income kamu sekarang? Menarik sekali kan? Kalau hanya dibahas tips belajar efektif, sebagai contoh ada kreator teman gue juga bahas tentang belajar efektif atau meta learning, nggak sebanyak itu salesnya, nggak sebanyak course ini yang menghasilkan duitnya. Kenapa? Karena di sini kita udah tanamin untuk naikin penghasilan. Apakah langsung belajar naikin income? Enggak. Yang dibahas di sini adalah cara belajar efektif. Tapi kita kaitkan. Dan kedua course ini udah hasil ratusan juta. Dan sekarang ini sales juga masih terus jalan. Jadi, yang terbaik adalah kita memang bikin program, produk, pilih niche yang sesuai dengan HWR tadi, health, kesehatan, wealth, kekayaan, dan relationship, hubungan. Tapi kalau nggak bisa pun, kita coba kaitkan. Itu cara berpikirnya. Maka di sini adalah niche profitability levels. Jadi, semakin ke atas, duitnya akan semakin gede. Yang terbaik adalah langsung core desire. Apa? HWR tadi. Kalau sekarang lo lagi di tahap bingung pilih niche apa, langsung pilih yang HWR udah. Mana yang lo paling jago di antara itu, bahas itu, udah selesai. Itu paling gampang. Tapi kalau lo udah terlanjur pilih niche, udah punya produk, kaitkan ke HWR. Kalau misalnya kaitannya itu kuat, ya strong link, maka profitability-nya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya weak link, lemah, maka profitability-nya lebih rendah. Kalau misalnya nggak ada hubungannya, ya udah itu hobi doang kan. Maka itu level 1 paling bawah. Dan ini secara eksponensial ya. Ini untuk mendapatkan 10 juta per bulan gitu ya. Ini per bulan. Masih bisa sebenarnya kalau dari niche hobby. Apa contohnya niche hobby? Misalnya lu ngajarin tentang cara ngasih makan hewan peliharaan. Atau lu ngajarin tentang cara melipat kertas origami. Itu kan bisa diajarin juga gitu. Bisa dibikin course juga. Tapi orang nggak akan mau bayar mahal buat itu. Karena maksudnya hobi doang gitu loh. Lu ngajarin cara main game, ya itu hobi doang. Bisa ngasilin bisa, tapi nggak gede. Atau yang weak link, nggak begitu berkaitan. Contohnya, misalnya lo bahas tentang meditasi, mindfulness.
Itu sebenarnya bisa jadi strong link ya, karena itu kaitan cukup tinggi. Tapi kalau kita nggak kaitkan, itu hanya akan stay di sini. Atau kita bahas tentang skill komunikasi, public speaking, itu masih masuk di sini. Atau kita bahas tentang self development, productivity, masih masuk di sini itu interest. Possibility-nya ngasilin ya bisa sampai 100 juta lah. Tapi kalau misalnya mau sampai 1 miliar atau puluhan miliar, ya mungkin bukan per bulan lagi ya, tapi per tahun gitu ya. Per tahun kita harus kaitkan dengan HWR. Jadi daripada kita bahas tentang public speaking aja, tapi kita bahas coba gimana caranya jago ngomong buat jualan. Gimana caranya kita punya sales skill, itu udah di sini tuh. Jadi public speaking yang diarahkan ke jualan. Atau kalau misalnya emang langsung sales training, bisa masuk ke level 4. Jadi semakin tinggi kaitannya dengan HWR, Health, Wealth, Relationship, maka levelnya akan semakin tinggi. Atau bagaimana dengan mindfulness, dengan meditasi, kita akan jadi lebih sehat physically, mentally, itu akan naik level dia. Maka kuncinya kita bisa naik level dengan ngapain? Dengan kita membuat kaitan dengan, sekali lagi, health, wealth, relationship. Contohnya, gue bahas productivity, tapi gue kaitkan ke wealth, sehingga dia naik level, jadi level 3. Kalau mau langsung bahas tentang wealth yang sekarang gue tekunin, yaitu Infopreneur Coach, itu udah jelas level 4. Jadi at least kita level 3 lah. Jangan kita ambil yang level 2 ke bawah. Maka ini penting sekali dalam memilih niche untuk benar-benar profitable. Nah, salah satu klienku itu bahas tentang productivity. Dia bahas time management nih, Mas Putra. Tapi dihubungkannya kemana? Ini sekarang mungkin udah berubah ya, tapi sebelumnya dihubungkan ke relationship. Kerja lebih satset, sehingga punya waktu lebih banyak dengan keluarga, dan bisa terhubung dengan Allah karena lebih banyak waktu untuk ibadah. Yang dijual bukan produktivitasnya, padahal course produktivitas, tapi hidup seimbang. Nih, strategi upgrade kualitas hidup sebagai muslim dengan 2 langkah mudah. Ubah kerja susah jadi kerja berkah. Jadi jelas koneksinya apa, sehingga kalau dia hanya bikin course time management, banyak kompetitornya. Termasuk gue juga kompetitornya kan. Tapi ketika dia udah bikin kayak gini, ya udah cuma dia yang bisa bikin. Kenapa? Karena udah sangat spesifik. Karena udah bener-bener ditajemin dan dikonekin ke health, wealth, and relationship. Nih, Barakah Work System, Morning Muslim Mastery. Ya udah cuma dia yang bisa bikin karena cuma di dia produknya gitu loh. Sehingga orang akan mau bayar premium. Rama, ya kan sekarang bahas tentang high ticket coaching, tapi dulu juga bahas productivity. Namun dihubungkan sama juga kayak gue ke wealth. Jadi ini ada course yang dulu ya, gimana caranya kerjaan sehari selesai dalam 3 jam. Terus kemudian rahasia produktif siap naikin income 2 kali lipat dalam 14 hari. Nah, artinya apa? Artinya productivity dikaitkan ke peningkatan uang, kekayaan. Kemudian di sini ada klien gua sekarang, Reo, ya, secara spesifik bahas penyembuhan beban hati. Ini udah jelas banget masuk di mana health, wealth, relationship. Dia masuk ke mental health. Tapi di beberapa programnya juga, pendampingannya ada connect ke relationship juga. Wah, itu powerful itu. Jadi kita bisa konekin kedua kalau kita mau. Maka ini dia, kelasnya laku terus, workshopnya laku terus, dan banyak yang lanjut ke konsultasi private one-on-one. Jadi silahkan, bisa kamu konekin niche kamu ke health, wealth, relationship. Kalau misalnya belum ada niche-nya, langsung tembak ke HWR. Itu level 4. Kita lanjut ke level 5, anti-niche paradigm. Ini yang memang rame ya belakangan ini, dan ini dimulai oleh Danko ya, mempopulerkan konsep anti-niche. Intinya adalah the niche is you. Jadi kita nggak usah mikirin niche lagi, niche-nya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena personal branding. Ini akan membuat magnetizable niche. Artinya apa? Orang benar-benar attracted ke kita. Karena orang pengen jadi kayak kita, orang pengen deket sama kita, karena yang kita bahas bukan hanya topiknya, tapi yang kita munculkan adalah kitanya sebagai seorang manusia. So, the most profitable niche is you. Ini dari siapa? Dari Danko. Ya, nanti boleh cari juga Danko. Ini dari novel Escape Competition Through Authenticity. Jadi dengan kita otentik menjadi diri kita sendiri, disitulah kita benar-benar bisa menjadi orang yang powerful. Secara presence, secara personal brand. Dan orang pasti akan mau beli apapun, kenapa? Karena udah relate sama kita. Maka perbedaannya apa? Untuk traditional niche, itu kita ngebantu siapa yang kita tolong. Ya, who you help. Sementara di anti niche konsepnya adalah what you believe, apa yang lu percaya, orang akan ikut. Jadi ini sangat magnetik. Ini sangat magnetik.
Nggak lagi kita mikir, oh customer avatarnya, demografinya, dia tinggal di kota mana, umur sekian sampai sekian, enggak. Itu emang penting. Tapi ini lebih ke filosofinya berubah nih. Karena fokusnya ke orangnya. Bukan lagi kita bahas how to taktik. Ini kita kan akan bahas banyak how ya sebagai kreator edukasi. Ini kita akan banyak bahas tentang why. Dan ini marketnya segitu-segitu aja. Tergantung kita menganalisis market research. Tapi kalau ini expanding market, kenapa? Karena yang seneng ke kita itu bisa bertumbuh. Bukan yang minatnya ke topik tertentu. Ini mungkin bisa grow juga ya, tapi you get the point lah. Bahwa di sini kalau kita benar-benar share about kita, share about you, maka nanti akan lebih banyak orang yang senang dengan kita. Ini gampang di-copy, ini susah, bahkan nggak bisa, karena niche-nya adalah diri kita sendiri. Nah, gimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya, kita punya yang namanya main persona. Ingat tadi konsepnya apa? Kita harus select, pilih, unique persona, ya kan? Kita udah bahas dari level 1 sampai 4. Nah, tapi kalau kita mau benar-benar unik dan nggak akan mungkin tergantikan oleh siapapun, kita harus pakai konsep orbit dari sebuah atom. Jadi untuk ini orang tertarik, itu kita perlu punya ada beberapa titik force. Yang pertama adalah main persona kita, yaitu topik utama kita dikenal dengan apa. Itu tetap harus perlu. Karena aku memilih infopreneur coach, ya udah, berarti infopreneur. Lalu kemudian secondary persona. Ini sebenarnya bebas ya, kita mau milihnya apa aja. Tapi ini yang paling gampang. Apa obsesi yang lo punya? Artinya, lo pengen belajar apa sampai terus-menerus belajar. Nggak pernah bosan, lo ngulik terus seputar itu. Itu yang lo cari sehari-hari, yang lo search, yang lo discuss sama GPT, yang lo cari di Google, yang lo cari di YouTube. Lo selalu pengen consume ini. Dan orang juga kepo, orang juga pengen tahu obsesi lo apa. Lalu kemudian secondary persona, your value lo apa? Apa yang lo hargai? Apa yang buat lo penting di hidup ini? Dan terakhir adalah you, diri lo sendiri. Identitas diri lo seperti apa? Dan banyak orang nanti akan relate dengan diri kita. Oke, jadi ini yang akan mengunci kita jadi benar-benar unik dan nggak akan ada manusia satupun yang serupa dengan yang udah kita rancang. Ini adalah persona utama kita, ini adalah skill kita karena kita obses dengan sesuatu, lama-lama kita jadi jago kan. Kemudian ini adalah apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, dan di sini adalah apa yang benar-benar menjadi diri kita. Contohnya gimana bang? Ini kalau gua ngajarin apa? Infopreneur. Makanya infopreneur coach. Tapi niche gue yang dulu, sekarang gue jadiin secondary persona. Apa itu? Productivity. Gue jago banget productivity karena gue seneng banget. Karena gue ngulik terus. Sampai sekarang gue selalu seneng nonton konten seputar productivity, belajar seputar productivity. Maka ini akan menjadi secondary persona yang gue punya. Ini my skill. Dan gue senengnya apa? Gue senengnya adalah freedom and travel. Gue seneng jalan-jalan, gue seneng kebebasan. I love freedom, I love travel. Maka orang-orang yang juga senang dengan freedom, yang juga senang dengan travel, yang juga senang dengan gue sebagai nomad, itu akan lebih tertarik nih. Iya bang, gue juga pengen kayak lu, gue juga pengen bisa jalan-jalan, gue juga pengen bisa kerja dari mana aja kayak lu. Ini yang di-share. Dan juga gue sendiri siapa. Ini gue share juga, gue adalah seorang muslim, gue adalah seorang ayah, ini gue share juga. Sehingga mayoritas orang yang join ke gue, itu either dia muslim, atau dia adalah seorang ayah juga, yang nge-value keluarganya. Seorang family man juga, banyaknya yang join gitu ya. Kenapa? Karena orang akan attract yang similar. Similarity attracts. Jadi, kita akan membuat kontennya semuanya. Tapi penting, yang utama tetap ini. Jadi 80% of the content tetap ini. 20% sisanya dan kita share di story itu adalah yang sisanya. Ini sisanya nih. Ini kita bisa bahas 20%. Kenapa? Karena juga penting. Ini juga penting. Ini juga penting kita share. Tapi jangan malah itu yang utama. Malah jadi nggak jelas niche kita apa. Oke? Jadi ketika kita udah bisa menggabungkan yang 80% ini dengan 20% ini, Paretonya tercipta, orang akan tahu kita bahas apa, tapi bukan hanya orang akan mengikuti kita karena konten kita, tapi juga mengikuti kita karena kitanya, karena manusianya, karena umarnya, karena elonya. Maka inilah perbedaannya antara main persona dengan secondary persona. Tadi udah ya, 80% konten, 20% konten, dan ini biasanya kita pakai feed. Berarti kalau di IG, kita bikin konten single post, carousel, dan reels. Sementara ini boleh juga di konten, tapi lebih sering di story.
Gue nggak ngajarin tuh tentang Islam, tentang dakwah, tentang ibadah di feed, nggak. Tapi sesekali gue share itu, gue cerita aja di story. Gue nggak share tuh tentang gimana jadi ayah yang baik, gimana pengalaman, perasaan menjadi orang tua, punya keluarga. Enggak, karena topik gue bukan itu, topik gue infopreneur, tapi gue bahas di story. Maka memang nanti Reels kita bikin untuk attract new follower kan? Artinya, main persona kita emang jadi utamanya, tapi untuk ngejaga, untuk bikin lebih dekat, untuk bikin lebih lekat, untuk bikin lebih nempel ke kita, untuk bikin orang selalu pengen lihat story kita konten kita lagi, nurture konten ini. Orang selalu kepo kok dengan story kita. Maka main persona kita ciptakan, didukung oleh secondary persona, inilah level 5. Inilah the niche is you. Inilah konsep anti-niche peredam. Intinya sebenarnya niche juga gitu loh. Tapi niche-nya bukan topik dan siapa yang kita bantu, bukan what dan how lagi, tapi udah ke kita. Nah, banyak orang langsung skip ke sini, nah ini keliru ya. Banyak orang langsung skip ke level 5 karena lagi populer. Wah, the niche is you. Betul, ini penting. Tapi coba ikutin tahapannya level 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi udah gue bahas. So, kita recap. Level 1, the niche equation akan membuat kita bisa ngajarin orang lain. Kenapa? Karena jelas apa yang mau kita ajarkan dan ke siapa. Level 2, profitable niche diagram akan membuat kita bisa main ini jangka panjang, sustainable. Kenapa? Karena kita suka dan kita jago. Dan berpotensi cuan. Bullseye niche ini akan membuat kita berbeda, differentiable. Kita berbeda dengan orang-orang lain. Kita punya unique selling proposition. Karena kita gali terus, niche down terus sampai benar-benar spesifik. Core desire tapping akan membuat niche kita punya duit yang bisa terus di scale up. Sehingga kita bisa punya sustainable and growing income. Kenapa? Karena lekat dengan core desire manusia. Dan anti niche akan membuat niche kita magnetizable. Artinya kita benar-benar narik orang, dan orang tuh cinta banget dengan personal brand kita, bukan hanya topiknya, tapi karena manusianya. Dan kalau ini udah kita lakukan semua, jelas ya, bukan hanya profitable, tapi profitable. Nah, banyak profitnya. Maka yang membedakan seorang kreator edukasi yang real dengan asal konten, niche dari awal udah ditentukan. Ini sebenarnya sedih sekali ya, banyak kreator yang baru mulai, bahkan nggak yang baru mulai doang, yang udah lama, udah followernya lumayan, itu fokus konten. Konten aja dulu deh, coba-coba dulu, biar konsisten dulu deh. Tapi niche-nya nggak ditentuin. Niche-nya di tengah-tengah tuh biasanya. Lalu kemudian audiensnya ditentukan oleh konten yang dia udah bikin kan, walaupun di awal belum locking ke niche tertentu. Jadi audiensnya campur, gado-gado. Ya kan? Kenapa gado-gado? Karena kontennya juga gado-gado. Baru kemudian kalau udah 10.000 follower, 100.000 follower, baru mikirin over, baru mikirin monetize-nya kayak gimana. Wah, itu udah susah monetize-nya. Perlu banyak yang di-reset lagi. Kenapa? Karena audiensnya campur-campur, kita nggak tahu buying power-nya, kita udah terlanjur salah bikin konten dan banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mulai dari awal ya benahin yang benar. Sementara kreator edukasi yang menjadi infopreneur itu pasti mulai dari niche dulu. Makanya di program gue pasti gue wajibin niche dulu, baru offer, baru funnel-nya, baru konten. Nah ini masih bagian atas ya, masih bagian awal-awal. Nanti sebenarnya ada lagi, setelah ini ada lagi. Tapi niche selalu dimulai di awal. Tentukan dulu niche-nya, tahu ini nanti mau dimonetasinya kayak gimana dengan offer, udah jelas nanti mau bikin course kah, coaching kah, funnel sederhananya udah jadi, lalu mulai bikin konten. Itulah kenapa di skill framework ini tadi apa? Ini tentang niche. Ini tentang offer. Offer ya, jelas ya, offer. Nah, di sini nanti kita bikin funnel sederhana dulu. Lalu di sini kita mulai bikin konten. Nah, di sini kalau produknya udah banyak, baru kita bisa lakukan. Di sini kita bisa nambah lagi produk-produk lain sehingga nanti jadi funnel yang lengkap, value leader. Sementara di sini kita udah bisa bangun sistem sehingga bisnisnya bisa jalan tanpa kita harus pantengin terus. Jadi kita bisa akhirnya apa? Work less, earn more. Target kita kan ini kan. Kita bisa kerja lebih dikit, hasilnya lebih banyak. Dan kita bisa kerja bebas, mau kerja kapanpun, kerja dimanapun, bisa. So, ini adalah kesimpulan dari niche journey kita. Dari profitable menjadi profitable dengan 5 level menentukan niche. Semoga bermanfaat dan silahkan tulis di komen apalagi yang lo pengen gua bahas di video-video berikutnya. Kalau lo mau dibantuin untuk implement, install skill framework ini dan gua dampingin one-on-one, silahkan
klik link yang ada di deskripsi, DM gua, dan nanti kita akan ngobrol di sana. See you on the next video.